Cahaya Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kami akan menampilkan sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak petani bernama Bima. Di tengah kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, Bima membuktikan bahwa mimpi tidak terbatas oleh latar belakang. Dengan tekad dan semangat, ia membawa perubahan besar bagi desanya. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah pelajaran tentang keberanian, kerja keras, dan pantang menyerah. Dari kekeringan yang melanda, hingga banjir yang menghancurkan sawah, Bima tidak pernah menyerah. Justru, dari setiap ujian yang datang, ia menemukan solusi dan menyalakan kembali harapan bagi para petani di desa Sukamaju. Kami berharap, melalui kisah ini, kita semua dapat mengambil inspirasi dan belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Mari kita saksikan bersama, Cahaya Harapan Kisah Inspiratif Anak Petani. Matahari baru saja terbit di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti hamparan sawah di desa Sukamaju. Embun pagi masih menempel di ujung-ujung daun padi, berkilauan diterpa sinar matahari. Suara gemericik air dari irigasi dan kicauan burung menjadi musik alami yang menemani para petani yang mulai turun ke sawah. Di antara mereka, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun berjalan menyusuri pematang sawah bersama ayahnya. Namanya Bima. Dengan topi caping di kepala dan cangkul kecil di pundaknya, ia tampak bersemangat membantu ayahnya, Pak Darto, yang telah bekerja sebagai petani seumur hidupnya. Kita harus memeriksa kondisi tanah sebelum menanam bibit baru, kata Pak Darto sambil menginjak lumpur dengan telapak kakinya yang sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan di sawah. Bima mengangguk. Ia menikmati setiap momen di sawah, meskipun pekerjaan itu melelahkan. Baginya, sawah bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat belajar. Ia sering bertanya kepada ayahnya tentang cara menanam padi, bagaimana air bisa sampai ke sawah, dan mengapa tanah harus diolah dengan baik. Sawah ini adalah kehidupan kita, nak, ujar Pak Darto. Dari sinilah kita makan, dari sinilah kita bisa hidup. Jadi, kita harus menjaganya dengan baik. Bima mengingat setiap kata ayahnya. Ia tahu betapa keras perjuangan para petani untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Namun, ia juga menyadari banyak tantangan yang dihadapi, seperti cuaca yang tidak menentu, hama yang merusak tanaman, dan harga jual padi yang sering tidak menentu. Saat mereka bekerja, Bima melihat sekumpulan burung pipit hinggap di tengah sawah, memakan butiran padi yang mulai menguning. Dengan cepat, ia mengambil capingnya dan mengayunkannya ke udara, mengusir burung-burung itu. Kalau kita tidak menjaga padi ini, burung-burung itu bisa menghabiskannya sebelum kita panen, kata Bima. Pak Darto tertawa kecil melihat semangat anaknya. Kau benar, Bima. Seorang petani harus selalu sigap. Setelah beberapa jam bekerja, mereka duduk di bawah pohon rindang di pinggir sawah, menikmati bekal nasi dan ikan asin yang dibawa oleh Ibu Bima. Meski sederhana, makanan itu terasa nikmat setelah lelah bekerja. Saat melihat hamparan padi yang mulai menguning, Bima tersenyum. Ia merasa bangga menjadi anak seorang petani. Di dalam hatinya, ia bertekad suatu hari nanti akan membuat pertanian di desanya menjadi lebih maju, agar kehidupan para petani bisa lebih sejahtera. Hari itu, di tengah sawah yang luas, impian Bima mulai tumbuh, seperti benih padi yang siap menjadi tanaman yang kuat. Hari itu, setelah pulang dari sawah, Bima bergegas pergi ke sekolah. Ia masih mengenakan aroma lumpur di kakinya, meskipun sudah mencucinya di sungai sebelum berangkat. Ia tidak peduli jika teman-temannya mengejeknya sebagai anak petani bau lumpur. Karena baginya, menjadi anak petani adalah sebuah kebanggaan. Namun, tidak semua orang berpikir demikian. Di kelas, seorang anak bernama Roni, yang berasal dari keluarga berada, sering mengejek Bima. Hei, Bima, kalau besar nanti, kau mau jadi apa? Petani juga, seperti ayahmu. Tanya Roni dengan nada mengejek. Bima menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Tidak, aku ingin menjadi insinyur pertanian. Aku ingin membantu para petani agar hasil panennya lebih baik. Beberapa anak tertawa mendengar jawaban Bima. Insinyur, itu pekerjaan orang kota. Mana mungkin anak petani sepertimu bisa jadi insinyur? Kata salah satu temannya. Meskipun diejek, Bima tidak marah. Ia hanya menunduk dan menggenggam pensilnya lebih erat. Kata-kata mereka memang menyakitkan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa mimpi tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang. Sepulang sekolah, Bima menemui Bu Rina, guru favoritnya.
Ia menceritakan tentang ejekan teman-temannya dan bertanya apakah mungkin bagi seorang anak petani seperti dirinya untuk menjadi insinyur. Bu Rina tersenyum lembut. Bima, tidak ada yang tidak mungkin jika kau mau berusaha. Latar belakang bukanlah penghalang, tapi kemauan dan kerja keras yang menentukan masa depanmu. Bima merasa hatinya sedikit lebih ringan. Kata-kata Bu Rina menjadi semangat baru baginya. Ia semakin bertekad untuk belajar lebih giat. Ia ingin membuktikan bahwa seorang anak petani pun bisa bermimpi besar dan mewujudkannya. Di rumah, ia mulai membaca buku-buku pertanian yang diberikan oleh Bu Rina. Meskipun tidak semuanya ia mengerti, ia tetap berusaha memahaminya. Setiap kali membantu ayahnya di sawah, ia mulai berpikir bagaimana cara membuat sistem irigasi lebih baik atau bagaimana cara mengusir hama tanpa merusak tanaman. Namun, di dalam hatinya, terselip sebuah pertanyaan, apakah benar seorang anak petani seperti dirinya bisa mengubah nasib dan menggapai mimpi besarnya? Di bawah langit senja yang mulai menguning, Bima menatap hamparan sawah yang luas. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa anak petani juga bisa meraih mimpi setinggi langit. Musim kemarau tahun ini datang lebih panjang dari biasanya. Matahari bersinar terik, membakar hamparan sawah di desa Sukamaju. Tanah yang biasanya subur dan basah kini berubah menjadi retakan-retakan kering. Daun padi yang hijau perlahan menguning dan layu. Air di irigasi mulai menyusut, menyisakan lumpur kering yang pecah-pecah. Bima berdiri di pematang sawah, menatap cemas tanaman padi milik keluarganya. Ayahnya, Pak Darto, berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Air sudah hampir habis, Nak, ujar Pak Darto dengan suara lelah. Jika tidak segera turun hujan, panen kita akan gagal. Bima menggigit bibirnya. Ia tahu betapa pentingnya panen ini bagi keluarganya. Jika gagal, mereka akan kesulitan membeli beras dan kebutuhan lain. Bukan hanya keluarganya, tetapi juga seluruh petani di desa. Para petani mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan sawah mereka. Ada yang membuat sumur kecil di pinggir sawah, ada yang mencoba mengalirkan air dari sungai yang semakin surut. Namun, usaha mereka tak banyak membantu. Beberapa hari kemudian, berita buruk datang. Tanaman padi mulai mengering dan mati. Burung-burung yang biasanya hinggap untuk memakan butiran padi kini pergi karena tak ada lagi yang bisa dimakan. Desa Sukamaju yang biasanya penuh harapan kini dipenuhi wajah-wajah lesu para petani. Di rumah, Ibu Bima mencoba menghibur keluarganya. Kita masih punya sedikit beras. Kita harus berhemat, tapi kita akan baik-baik saja. Namun, Bima tahu bahwa tanpa panen, kehidupan mereka akan semakin sulit. Ia duduk termenung di depan rumah, menatap langit yang cerah. Tanpa satu pun tanda-tanda hujan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari semuanya? Apakah petani hanya bisa pasrah menghadapi bencana seperti ini? Tapi kemudian, ia mengingat mimpinya. Ia tidak ingin menyerah. Ia ingin mencari cara agar pertanian tetap bisa bertahan meskipun kemarau datang. Dengan semangat baru, Bima memutuskan bahwa ia harus menemukan solusi bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk seluruh petani di desanya. Hari-hari berlalu, tetapi hujan tak kunjung turun. Sawah-sawah di desa Sukamaju semakin kering, dan harapan para petani mulai pudar. Namun, di tengah kesulitan itu, sebuah kabar baik datang, seorang insinyur pertanian dari kota akan berkunjung ke desa untuk membantu para petani menghadapi kekeringan. Bima yang mendengar kabar itu langsung bersemangat. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk belajar dari seseorang yang benar-benar memahami pertanian modern. Siang itu, di balai desa, para petani berkumpul. Seorang pria parubaya dengan kemeja lengan panjang dan topi coklat berdiri di depan mereka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arif seorang ahli pertanian yang telah bertahun-tahun bekerja membantu petani di berbagai daerah. Saya tahu kalian semua sedang mengalami masa sulit, kata Pak Arif dengan suara tenang. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara agar pertanian tetap bisa bertahan di musim kemarau. Para petani mulai berdiskusi, menceritakan kesulitan mereka. Bima, yang duduk di barisan depan, menyimak dengan penuh perhatian. Ia tak melewatkan satu kata pun dari Pak Arif. Setelah pertemuan selesai, Bima memberanikan diri untuk mendekati Pak Arif. Pak, saya ingin belajar lebih banyak tentang cara mengatasi kekeringan. Saya ingin membantu ayah saya dan para petani di desa, kata Bima dengan penuh semangat. Pak Arif tersenyum. Semangatmu bagus sekali,
nak. Apa kau suka belajar tentang pertanian? Bima mengangguk. Saya ingin menjadi insinyur pertanian seperti Bapak. Saya ingin membuat pertanian lebih baik. Melihat tekad Bima, Pak Arif mengambil beberapa buku catatan dari tasnya dan memberikannya kepada Bima. Ini buku tentang sistem irigasi dan cara mengelola air dengan lebih efisien. Bacalah, dan kalau ada yang tidak kau mengerti, tanyakan padaku. Mata Bima berbinar. Ia menerima buku itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Pak. Saya pasti akan mempelajarinya. Hari itu, Bima merasa ia telah menemukan sosok yang bisa membimbingnya menuju mimpinya. Ia tidak hanya bertemu dengan seorang insinyur pertanian, tetapi juga seseorang yang percaya bahwa seorang anak petani juga bisa memiliki masa depan yang cerah. Dengan penuh semangat, Bima pulang membawa buku-buku itu, siap untuk belajar dan mencari solusi bagi desanya. Malam itu, Bima duduk di depan lampu minyak di rumahnya, membaca buku yang diberikan oleh Pak Arif. Halaman demi halaman ia telah dengan penuh perhatian. Ia membaca tentang sistem irigasi tetes, pemanfaatan embung untuk menyimpan air hujan, dan cara-cara modern untuk menjaga kelembapan tanah. Sebuah ide mulai tumbuh di benaknya. Bagaimana jika desa mereka memiliki sistem irigasi sederhana yang tidak bergantung pada hujan? Keesokan paginya, Bima langsung menemui ayahnya di sawah. Ayah, bagaimana kalau kita coba mengalirkan air dari sungai kecil di ujung desa ke sawah kita menggunakan selang atau pipa? Tanyanya penuh semangat. Pak Darto mengernyit. Sungai itu jauh, nak. Dan airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kita bisa membuat jalur air sederhana. Aku membaca bahwa dengan menggunakan gravitasi, kita bisa mengalirkan air tanpa perlu pompa, ujar Bima sambil menggambar sketsa di tanah dengan ranting. Pak Darto mengamati gambar anaknya. Ia ragu, tetapi melihat antusiasme Bima, ia akhirnya berkata, baiklah, kita bisa mencoba di lahan kecil dulu. Bima segera mengajak beberapa petani muda di desa untuk membantunya. Dengan menggunakan selang bekas dan bambu, mereka mencoba mengalirkan air dari sungai ke sawah. Awalnya, tidak mudah. Beberapa kali mereka gagal karena tekanan air yang kurang. Namun, Bima tidak menyerah. Ia berkonsultasi lagi dengan Pak Arif, yang menyarankan untuk membuat penampungan kecil sebelum mengalirkan air ke sawah. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya air berhasil mengalir ke lahan mereka. Para petani yang melihat keberhasilan itu mulai tertarik. Mereka berkumpul di sawah keluarga Bima, menyaksikan bagaimana air kini bisa mencapai tanaman padi yang hampir mati karena kekeringan. Anak ini benar-benar cerdas, ujar salah satu petani. Kalau sistem ini berhasil di sawah kecil, mungkin kita bisa menerapkannya di sawah lain, tambah yang lain. Bima tersenyum bangga. Ia tahu ini baru permulaan, tetapi ia telah membuktikan bahwa meskipun ia hanya anak petani, ia bisa menemukan solusi untuk membantu desanya. Dengan ide briliannya, harapan baru mulai tumbuh di desa Sukamaju. Setelah berhasil mengalirkan air ke sawah keluarganya, Bima merasa semakin yakin bahwa sistem irigasi sederhana ini bisa membantu banyak petani di desanya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan pekerjaan yang bisa ia lakukan sendirian. Ia butuh bantuan lebih banyak orang. Hari itu, di balai desa, Bima dan Pak Darto menjelaskan kepada warga tentang sistem irigasi yang telah mereka coba. Para petani mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun sebagian masih ragu. Jadi, kau ingin kita semua memasang pipa dari sungai ke sawah? Tanya Pak Tarman, seorang petani senior. Bukan hanya pipa, Pak, jelas Bima. Kita juga bisa membuat embung kecil di setiap sawah untuk menyimpan air. Jadi, saat kemarau panjang, kita tetap punya cadangan air. Pak Tarman mengangguk-angguk, sementara beberapa petani mulai berbisik satu sama lain. Pak Arif, yang juga hadir dalam pertemuan itu, akhirnya angkat bicara. Apa yang Bima katakan itu benar. Banyak desa lain yang sudah menerapkan sistem seperti ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan hujan. Kita harus beradaptasi. Setelah mendengar penjelasan itu, perlahan-lahan para petani mulai menerima ide Bima. Mereka bahkan bersedia bergotong royong untuk memasang pipa dan membuat embung di lahan mereka masing-masing. Keesokan harinya, seluruh desa bekerja bersama. Ada yang mencari bambu untuk membuat saluran air, ada yang menggali tanah untuk embung, dan ada yang membantu memasang pipa dari sungai. Bima merasa bangga melihat seluruh desa bersatu untuk sesuatu yang lebih besar. Saat semua sedang bekerja, Roni, teman sekolah Bima yang dulu sering mengejeknya, datang menghampiri. Aku kira kau cuma bermimpi, Bima,
kata Roni sambil melihat saluran air yang mulai mengalir ke sawah. Bima tersenyum. Mimpi memang hanya jadi mimpi kalau tidak diperjuangkan. Roni terdiam, lalu ikut membantu menggali tanah. Hari itu, Bima menyadari sesuatu, satu ide kecil bisa membawa perubahan besar, jika semua orang mau bekerja sama. Sawah-sawah yang dulu kering perlahan kembali hijau. Harapan baru tumbuh di desa Sukamaju, dan semua itu dimulai dari mimpi seorang anak petani. Beberapa minggu berlalu sejak sistem irigasi sederhana diterapkan di desa Sukamaju. Para petani mulai merasakan manfaatnya. Tanaman padi yang sebelumnya hampir mati karena kekeringan kini kembali menghijau. Harapan yang sempat pudar mulai bersinar lagi. Namun, ujian baru datang tanpa diduga. Suatu malam, langit yang selama ini cerah tiba-tiba berubah gelap. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan di desa bergoyang hebat. Tak lama kemudian, hujan deras turun disertai petir yang menggelegar. Bima yang sedang belajar di rumah langsung berlari keluar. Ayah dan ibunya juga keluar, menatap langit dengan wajah cemas. Hujannya terlalu deras, semoga sawah kita tidak rusak, kata Pak Darto dengan nada khawatir. Keesokan paginya, setelah hujan reda, Bima dan ayahnya segera pergi ke sawah. Namun, apa yang mereka lihat membuat dada mereka sesak. Banjir bandang telah melanda sawah desa. Air yang meluap dari sungai menghancurkan pematang sawah, merusak tanaman padi yang baru saja mulai tumbuh subur. Sistem irigasi yang mereka bangun dengan susah payah juga rusak, beberapa pipa hanyut terbawa arus. Para petani berdiri di tengah sawah mereka yang porak-poranda, wajah mereka penuh kesedihan. Kita baru saja keluar dari kekeringan, sekarang malah kena banjir, keluh Pak Tarman. Apa gunanya semua kerja keras kita kalau akhirnya begini? Tambah petani lain. Bima merasa hatinya hancur. Ia telah bekerja keras bersama warga desa untuk membangun sistem irigasi, tetapi kini semuanya tampak sia-sia. Ia ingin menangis, tetapi ia tahu bahwa menangis tidak akan memperbaiki keadaan. Pak Arif datang ke sawah dan melihat kerusakan yang terjadi. Ia menepuk bahu Bima. Jangan menyerah, nak. Dalam pertanian, selalu ada tantangan. Tapi seorang petani sejati tidak akan berhenti hanya karena satu ujian. Bima mengangguk pelan, meskipun hatinya masih berat. Malamnya, ia duduk termenung di depan rumah. Ibunya datang dan duduk di sampingnya. Kau sudah melakukan hal yang luar biasa, Bima, kata ibunya lembut. Jangan biarkan satu kegagalan menghentikan langkahmu. Bima menggenggam tangannya erat. Ia mulai berpikir, mencari cara agar sistem irigasi mereka tidak mudah hancur ketika banjir datang. Ia tahu ini bukan akhir, ini hanyalah ujian berat yang harus ia lewati untuk menjadi lebih kuat. Bencana banjir yang melanda sawah-sawah di desa Sukamaju meninggalkan kesedihan mendalam bagi para petani. Namun, di tengah kehancuran itu, Bima menolak untuk menyerah. Ia yakin bahwa masih ada cara untuk membangun kembali harapan mereka. Pagi itu, ia menemui Pak Arif dan para petani yang berkumpul di balai desa. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan sistem lama, kata Bima dengan penuh semangat. Kita harus membuat sistem irigasi yang lebih kuat, yang tidak mudah rusak saat banjir. Para petani saling pandang. Beberapa masih ragu, tetapi Pak Arif tersenyum bangga. Itu pemikiran yang bagus, Bima. Apa kau punya rencana? Tanyanya. Bima mengangguk. Aku membaca di buku yang Pak Arif berikan, bahwa kita bisa membuat saluran air yang lebih dalam dan embung yang lebih besar. Jika kita bisa menampung lebih banyak air, banjir tidak akan langsung menghancurkan sawah kita. Pak Darto menepuk pundak anaknya. Itu ide bagus, nak. Tapi kita butuh tenaga dan bahan yang banyak. Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kepala desa, Pak Rahman, yang selama ini hanya mengamati, akhirnya berbicara. Saya melihat semangat kalian semua, terutama Bima. Jika kalian mau bekerja keras, pemerintah desa akan membantu menyediakan bahan dan alat untuk memperbaiki irigasi. Sorak-sorai langsung terdengar di antara para petani. Dukungan dari kepala desa menjadi titik terang bagi mereka. Tanpa menunggu lama, mereka mulai bekerja. Dengan bantuan alat yang lebih baik, para petani menggali saluran irigasi yang lebih dalam dan memperkuat pematang sawah dengan batu. Mereka juga membangun embung yang lebih besar untuk menampung air hujan, sehingga air bisa digunakan kembali saat musim kemarau. Beberapa minggu kemudian, hasil kerja keras mereka mulai terlihat. Air kembali mengalir ke sawah tanpa merusak tanaman. Para petani yang awalnya putus asa kini kembali tersenyum. Di tepi sawah, Bima berdiri.
Dengan hati penuh kebanggaan, ia menatap hamparan padi yang mulai tumbuh lagi, lebih hijau dari sebelumnya. Ayah, lihatlah, kita berhasil, katanya sambil tersenyum. Pak Darto mengangguk. Ini semua karena semangatmu, nak. Hari itu, Bima menyadari bahwa cahaya harapan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Dan bagi desa Sukamaju, harapan itu telah tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya.